Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kita tidak akan mendengarkan atau menyaksikan diskusi atau debat, melainkan kita akan melihat bagaimana para murtadin akan memaparkan setiap data-data yang berkaitan dengan iman mereka yang lama. Dalam artian mereka sebelum menjadi seorang percaya kepada Yesus Kristus, mereka sungguh-sungguh mendalami serta mempelajari tentang kitab dan keyakinan mereka yang lama, sehingga pada akhirnya mereka merasakan serta melihat bahwa keselamatan yang sejati hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus atau di dalam pribadi Yesus. Dan kita akan melihat bagaimana pemaparan mereka, dan saya berharap kita semua bisa menyaksikan serta mengikuti supaya kita juga boleh mendengarkan dan melihat bagaimana mereka membukakan suatu data yang berkaitan dengan iman mereka yang lama, sehingga pada akhirnya ketika mereka semakin mempelajari dan mereka hanya melihat bahwa keselamatan hanya ditemukan di dalam pribadi Yesus Kristus. Oke, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Kebun kurmanya ini dibakar, ya, ditebang, dibakar. Tetapi sebenarnya bukan cuma pohon-pohon ya, yang rumahnya juga dibakar itu kalau ya, saya rumahnya dibakar. Coba, kalau misalnya kita buka dalam hadis Bukhari yang aslinya ya, dari buku hadis Bukharinya ya bentar ya, volume 4 halaman 206 berserta rumahnya itu juga dibakar itu. Volume 4 halaman 206 288. Ini kita tanggapi dulu nih teman-teman muslim ini. Selalu otaknya sudah dicuci seperti ini nih. Lucu deh kafir bahas hadis tanpa ilmu. Sekarang bayangin saja, kalau kamu memang berasa berilmu, kamu masuk di sini. Berani nggak? Kalau kamu nggak mau berani, saya kasih link kamu masuk. Ya, kamu yang ngasih tahu. Apakah hadis itu perlu tafsir? Pertanyaannya. Jadi ilmu seperti apa ketika kita memahami hadis? Halo, Rudianta? Anda seorang Islam kah? Kalau Anda merasa pintar, kasih tanda, cung tangan, saya kasih link, Anda masuk, dan Anda yang memberikan penjelasan, kami yang akan menunjukkan dalilnya. Ya, kalau nggak mampu, lebih baik diam, dan saya sampaikan salam sadar buat Anda. Oke, lanjut Pak Garet. Ini di share dulu punya saya, Bu. Belum ada, Pak. Oh ya, tunggu sebentar ya. Ini memperjelas aja ya bahwa sebenarnya itu bukan hanya ini. Saya rasa udah nampak di situ? Iya, sudah Pak. Ini ya. Aduh. Ini banyak sekali. Ini ya, Sahih Bukhari volume 4 ya, volume 4 ini. Nah, kita baca dalam halaman 206, nomor 2882, 2882. Tunggu sebentar ya, halamannya sebentar ya. 206. Oh, udah lari sekali. Sebentar ya. Sebentar ya, 206 saya cari dulu 206. Rudianta kok langsung diem? Rudianta, kamu gelagapan kan ya? Belum kamu masuk sama kita. Coba ya kita tunjukin dalil-dalil kamu, makin gelagapan kamu nanti. Nah ini justru kamu harus berterima kasih sama kita loh. Kalau bukan sama kita, Ustadz memang pernah kasih tahu dalilnya di mana. Iya, saya besarkan dulu sebentar ya. Saya besarkan dulu sebentar ya. Jadi kita baca aslinya saja. Ini ya. Ini dari Umar radhiyallahu anha, dia berkata,
Nabi SAW membakar kebun kurma milik Bani Nadir dan merobohkan rumah-rumah mereka. Jadi bukan hanya kebun ini sebetulnya yang dibakar ya, tetapi juga rumah-rumahnya. Dan di sini juga diinformasikan di sini membunuh orang yang orang yang sedang tidur. Kalau kita baca ini sangat sadis sebetulnya. Bagaimana kita mengimani seorang nabi yang katanya akhlaknya sangat mulia, tapi ya kita baca dulu ini, misalnya membunuh orang yang musyrik, orang yang tidur. Kita baca. Ya, saya turunkan lagi. Aduh, banyak kali apa ini. Lebih baik kita ungkap di hadis biasa aja Pak, kalau memang ribet di situ. Enggak, apa? Banyak kok. Enggak susah. Ya, membakar rumah dan kebun-kebun. Sebentar ya. Karena sebetulnya ini 2 halaman dia buatin. Sebentar ya. Saya kecilkan dulu sebentar. Kalau kita baca ini di halaman sebentar. Aduh. Ini ya. Ini yang ini ya 2883. Kita baca dulu ya yang kita berbesar ya. Bagaimana ini Nabi ini? Dari Aji Bara, dia berkata Rasulullah mengutus sekelompok orang dari sahabat Ansar kepada Abu Rafi untuk membunuhnya. Seorang laki-laki Abdullah bin Atik dari mereka mengangkat lalu masuk ke dalam benteng mereka. Abdullah bin Atik berkata, aku masuk ke tempat penambatan tunggangan milik mereka. Lalu mereka mengunci pintu benteng itu. Kemudian mereka kehilangan seekor keledai. Ya, kita baca lagi. Keledai. Mereka keluar mencarinya. Lalu aku keluar bersama orang yang keluar dengan menampakkannya kepada mereka bahwa aku turut mencari keledai itu bersama mereka. Lalu mereka menemukan keledai itu. Mereka masuk dan aku juga masuk. Lalu mereka mengunci pintu benteng pada malam hari, meletakkan kunci-kunci dari sebuah ventilasi di mana aku melihatnya. Ketika mereka sudah tidur, aku ambil kunci-kunci itu dan aku buka pintu ruangan Abu Rafi di dalam benteng itu. Kemudian aku masuk ke dalam seraya. Aku katakan, hai Abu Rafi. Maka dia menjawab. Lalu aku menyerbu ke tempat suara itu dan menikamnya. Lalu dia menjerit. Aku keluar. Kemudian aku datang dan kembali seakan-akan sebagai penolong. Ini ya. Seolah-olah penolong lah ini. Maka aku katakan, hai Abu Rafi. Dan aku merubah suaraku. Maka dia berkata, ada apa? Celaka ibumu, katanya. Kemudian kita baca lagi di atasnya. Ini ya sambungannya. Aku berkata, bagaimana kamu? Dia berkata, aku tidak tahu siapa yang masuk kepadaku dan menikam aku. Lalu aku letakkan pedangku pada perutnya dan aku menekan hingga mengetuk tulang. Kemudian aku keluar dalam keadaan bingung. Aku hampir tangga untuk turun, maka aku terjatuh dari anak tangga dan tulang kakiku terkilir. Aku keluar kepada saudara-saudaraku dan aku katakan, tidaklah aku akan pergi sehingga aku mendengar pekabaran kematian Abu Rafi. Maka aku tidak pergi sehingga aku mendengar berita kematian Abu Rafi. Pedang penduduk Hijaz. Lalu aku berdiri sedang aku tidak sakit sehingga kami datang kepada Nabi Esawi. Maka kami memberitakan kepada beliau. Nah itu informasi yang kita dapat dari Nabi yang sangat mulia ini. Ya, katanya mulia. Tetapi ketika kita baca aneh. Nah, jadi kemudian kita lanjut. Ya, kita lanjut dulu tentang akhlak Nabi mulia ini, tentang pembakaran dulu. Lalu seperti diinformasikan tadi ya, di kalimat terakhir dari hadis tadi? Hadis 3727 tadi, ya, Bukhari 3727 tadi, itu QS 59 ayat 5. Jadi dari informasi ini kita tahu Rasul pernah membakar kebun dan rumah milik Bani Nadir dan memotong atau menumbangi lah ya. Cuma yang jadi pertanyaan, apa kesalahan pohon dari Bani Nadir ini yang terhadap Muhammad? Apakah Muhammad mengira bahwa pohon yang dibakarnya itu adalah kafir juga? Sebab gini ya,
beliau ini diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan 2 kalimat syahadat seperti kata Bukhari 24. Ya, sebentar. Jadi gini Pak, kita lebih baik arahkan memang teman-teman ketika membaca hadis ini kan dikasih referensi Quran surat Al-Hasr ayat 5 kan. Nah, Iya. gini teman-teman, yang perlu dipertanyakan adalah ya ketika Rasulullah ini melakukan pembakaran kebun, ya kebunnya orang Yahudi, kebun kurma, dan juga pembakaran tempat ibadah itu ada dari referensi hadis-hadis yang lain itu ada. Lalu kemudian turun ayat di Quran surat 59. Nah, mungkin kita lihat dulu ya Pak ya, Quran Ya, suratnya kita baca ya. ya. Boleh. Quran suratnya 59. Jadi biar terarah gitu. Teman-teman bisa sampai bisa paham. Iya. Ayat 5. Ayat 5-nya ini mengatakan, apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma dalam kurung milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan dalam kurung tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka dalam kurung semua itu adalah dengan izin Allah, dan karena dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Ya teman-teman ya, jadi sebenarnya hadis-hadis tadi itu banyak, bukan cuma hanya satu. Itu ada dari hadis Muslim 3285, itu lebih lucu. Karena ini sebentar ya, akan saya tunjukkan ini lebih kayaknya lebih eksplisit ya Pak ya. Sebentar ya Pak ya, mohon izin saya tunjukkan dulu. Yang hadis Muslimnya ini di 3285 ini jelas-jelas mengatakan setelah perlakuan Muhammad turunlah ayat. Nah gitu, jadi kita baca dulu. Nah ini, jadi Uqbah dari Nafi dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah menebang dan membakar kebun kurma milik Yahudi Bani Nadir. Nah ini Nadir ya. Dalam peristiwa itu Hasan sempat membaca sebait syair, alangkah terhinanya tokoh-tokoh Bani Lu'ai saat kebakaran melumat kebun kurma mereka yang berada di bawah Buwairah. Sehubungan dengan itu, nah maka turunlah ayat. Ya teman-teman ya. Sehubungan dengan itu, turunlah ayat. Mengatakan apa? Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atasnya pokoknya. Ini di Quran surat Al-Hasr 5. Nah pertanyaannya, kalau yang waras, ya harusnya itu wahyu dulu turun memberikan pengajaran kepada umatnya atau kepada nabinya, lalu disampaikan kepada umatnya, kemudian mereka melakukannya, kan begitu ya. Ini kebalik saudara. Setelah si Muhammad melakukan pembakaran, penyerangan terhadap tempat ibadahnya, turunlah ayat ini. Ini Quran surat 59 ayat 5 teman-teman. Apakah ini wajar? Nah, kalau saya jadi Anda ya, saya akan berpikir, apakah ini betul ini sebenarnya wahyu Tuhan, atau justru ini selama ini kita cuma dibodohi? Ya, silakan berpikir teman-teman ya. Lanjut Pak Garnet. Iya, artinya di sini dengan spontan Allah merestui apapun kerusakan yang diperbuat oleh Nabi ini. Itu kerusakan itu, penebangan, perusakan rumah, merobohkan rumah tadi ya. Cuman yang jadi masalah pertanyaannya, apakah kalau Nabi benci terhadap seseorang, lalu Allah juga ikut benci kepada yang dibenci Muhammad ini? Lalu apakah ayat ini turun di bawah selimut Aisyah? Karena begitu mungkin setelah selesai dibakarnya itu pohon-pohon dan rumah-rumah orang Bani Nadir itu ya, setelah dibakar terus dia tidur di bawah selimut Aisyah, kemudian langsung di malam itu juga turun ayat, saya nggak tahu. Karena menurut informasi yang kita baca bahwa wahyu itu selalu turun di bawah selimut Aisyah. Coba kalau misalnya kita buka hadis Bukhari 3491 saya rasa. Coba ya. Itu sebentar ya. 3. Ini namanya Rudianta, ini kamu banyak ngomong saja. Kamu nih, kalau kamu memang punya ilmu, kamu masuk sini. Apa selain kutu loncat nanti yang kamu kasihkan ke kita, ya kan? Kita sajikan dalil, nggak ditambah-tambahin, nggak dikurang-kurangin, Dul. Tapi kalau kamu justru yang akan menista kitab kamu sendiri, karena kamu yang berusaha untuk mengubah-ubahnya. Ya, jadi kalau punya ilmu nggak usah keluar. Coba Bu dibuka dulu hadis Bukhari 3491. Karena menurut informasi yang kita baca bahwa Rasul ini selalu mendapat wahyu di bawah selimut Aisyah. Hadis Bukhari 3491. Kita baca ya. Wahai Ummu Salah, sungguh orang-orang memberikan hadiah kepada beliau saat beliau giliran di rumah Aisyah, dan kami menghendaki kebaikan sebagaimana yang juga Aisyah radhiyallahu anha berkehendak. Maka itu mintalah kepada Rasul agar beliau diperintahkan
orang-orang apabila hendak memberi hadiah kepada beliau agar memberikannya kepada beliau saat beliau berada di mana saja di giliran dari giliran beliau di rumah istri-istrinya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka Ummu Salamah menyampaikan hal ini kepada Nabi. Ummu Salamah berkata, beliau menolak berbicara denganku. Dan ketika beliau datang kembali kepadaku, aku sampaikan lagi hal itu. Namun beliau tetap menolak berbicara. Ketika untuk yang ketiga kalinya aku sampaikan, beliau berkata kepadaku, wahai Ummu Salamah, janganlah kamu sakiti aku dalam masalah Aisyah. Karena demi Allah, tidak ada wahyu. Ini ya, tidak ada wahyu ya yang turun kepadaku saat aku diselimut seorang istri di antara kalian kecuali dia atau Aisyah. Jadi apakah setelah misalnya beliau ini habis menebangi pohon-pohon Yahudi, lalu membakar rumah-rumah orang Yahudi di Bani Nadir, kemudian tidur beliau ini langsung turun ayat. Nah itu yang menjadi masalah. Langsung direstui, pada saat itu juga direstui itu pembakaran. Nah, bagaimana tentang seperti yang kita saya paparkan tadi tentang yang saya ceritakan pilot Jordan yang dibakar oleh ISIS dalam kerangkeng itu. Apakah pada saat zaman Ali pernah dilakukan seperti itu? Dalam ajaran Islam apakah memang diperbolehkan seperti itu? Nah, kita coba baca dulu hadis Bukhari 641. Nah ini ya, kita baca dulu informasi apa yang kita dapat dari sini. Ya. Dari Ikrimah mengatakan beberapa orang sidik diringkus dan dihadapkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Lalu Ali membakar mereka. Nah ini dibakar ya. Nah, kasus ini terdengar oleh Ibnu Abbas sehingga ia berujar, kalau aku tak akan membakar mereka karena ada larangan Rasulullah. SAW bersabda, jangan kalian menyiksa dengan siksaan Allah. Dan aku akan tetap membunuh mereka sesuai dengan sabda Rasul SAW. Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Jadi, ternyata ajaran Islam memang ada begitu ya. Dan ini mereka ini ISIS itu hanya melaksanakan seperti apa yang tertulis. Lalu bagaimana ini dikatakan akhlak yang mulia? Cuman yang menjadi pertanyaan di sini, apakah Allah memang merestui pembakarannya seperti yang dilakukan oleh Ali? Atau umat yang mengimani agama ini? Bahkan ya, di zaman Rasul, sepertinya Rasul juga berkeinginan membakar rumah-rumah orang. Coba kita baca hadis Muslim 1043. 1043. Beginikah kita hanya bertanya ya, bahwa Nabi bersabda kepada orang-orang yang ketinggalan salat Jumat, sungguh aku berkeinginan menyuruh orang mengimani manusia, kemudian kusuruh untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang ketinggalan salat Jumat. Menyuruh orang membakar, merusak. Bagaimana akhlak Nabi yang sangat mulia merusak merusak rumah orang? Lalu apakah setelah dirusak itu Nabi merasa puas? Inikah yang dinamakan ajaran damai? Kayaknya kok arogan gitu ya. Kalau seandainya, makanya gini loh Pak, kenapa kisah sejarah Yesus ya, itu kita berani memvisualkan. Divisualkan itu supaya runutan ceritanya itu orang bisa dapat teredukasi melalui tayangan film. Karena enggak semua orang bisa baca Alkitab begitu ya. Nah lalu kemudian seandainya ya sejarahnya atau kelakuannya atau akhlak Muhammad ini divisualkan, saya yakin ini dia menjadi pemeran yang mengerikan dalam tokoh yang akan divisualkan itu. Menurut saya seperti itu. Nah makanya kenapa umat Islam walaupun dalam hadis mereka, dalam Quran mereka disebutkan ciri-ciri nabinya seperti apa, tetapi tidak boleh digambarkan, boro-boro difilmkan begitu ya. Silakan lanjut Pak. Nah jadi dari informasi ini kita dapat ternyata beliau ini selalu bermaksud membakar. Lalu setelah dibakar, setelah orang menderita ya, kan kalau sudah dibakar itu sudah pasti menderita orang yang sudah iyalah Pak, sudah pasti menderita. Lalu kayak gini ajaran bagi semesta alam tadi ya, apa yang disampaikan Ustaz tadi, katanya dia dia rahmat bagi alam semesta. Ya ampun, padahal ayatnya Isa loh Pak, Isa loh yang jadi rahmat bagi alam semesta itu. Aduh kasihan, diganti umatnya kasihan bener Pak, bener. Kalau bukan kita yang ngungkapin Pak,
Saya juga keluarga saya sampai sekarang ini saya juga mendoakan mereka lah supaya mereka sadar. Lanjut Pak. Nah, lalu bagaimana seperti yang dilakukan oleh Ali tadi? Meskipun di akhir kalimat nanti ternyata diganti kata-katanya, ya kita coba lah baca dulu. Kita coba dulu baca hadis Bukhari 2793. Kode berapa tadi Pak? 2793. Jadi informasi yang kita dapat adalah dari penulis cendekiawan Muslim sendiri ya. Ya. Rasulullah mengutus kami dalam pengiriman pasukan, maka beliau bersabda, jika kalian menemukan si Anu dan si Anu, maka bakarlah keduanya dengan api. Ya, ini kan membakar ya. Kemudian Rasulullah bersabda, ketika kami hendak berangkat keesokan harinya, sungguh aku telah memerintahkan kalian agar membakar si Anu dan si Anu. Dan sesungguhnya tidak boleh ada yang menyiksa dengan api kecuali Allah. Maka bila kalian menemukan keduanya, maka bunuhlah keduanya. Nah itu kan, memang ya tetap saja dibakar dan dibunuh itu. Nah, ini Nabi ngeri amat ya. Ada sabda beliau ini. Akhlaknya bakarin kebun orang Yahudi, bakarin orang yang telat sholat Jumat, ya kan, bakarin si Anu si ini terus suruh bunuh orang yang murtad. Aduh, ngeri banget gitu loh. Makanya ketika Ustadz ini kalau bicara itu nggak pernah pakai dalil ya begini nih. Nggak tahu yang dicontoh tuh yang mana. Ya lanjut Pak. Lalu apa? Begini. Jadi setelah kita tahu tadi bahwa informasi yang kita dapat ternyata Muhammad itu sangat seram ya. Ngeri. Lalu apakah setelah masuk Islam orang begitu saja masuk Islam tidak mendapat konsekuensi apapun? Nah kita coba dulu kita lihat bagaimana perlakuan Abu Bakar atau pernyataan Abu Bakar yang mertuanya Muhammad ini terhadap Muslim. Kita baca dalam hadis Bukhari 13:12. 13:12 ya. Nah dikatakan di sini, coba ya. Setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, maka beberapa orang Arab yang kembali menjadi kafir dengan enggan menunaikan zakat. Maka ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu hendak memerangi mereka, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana Anda memerangi orang padahal Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka barang yang telah mengucapkan berarti terlindung dariku darah dan hartanya kecuali dengan hak, sedangkan perhitungannya ada pada Allah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban salat dan zakat, karena zakat adalah harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing yang dulu mereka menyerahkan kepada Rasulullah SAW, pasti akan aku perangi mereka disebabkan keengganan itu. Berkata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, demi Allah, ketegasan dia tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu Bakar radhiyallahu anhu dan aku menyadari bahwa dia memang benar. Nah ini dibenarkan. Yang tidak membayar zakat itu diapain? Dibunuh, diperangi. Sebenarnya ini hadis ini banyak ya. Itu ada hadis terkaitnya Bukhari 6741 juga ada itu. Banyak Pak, bejibun nih. Bejibun. Hadis terkaitnya. Tuh, bejibun jadi, kan? Di sini kita. Jadi di sini kita, sahih 1000%. Ya. Jadi di sini kita tahu bahwa tidak cukup hanya mengimani atau menjadi masuk ke dalam agama ini. Ternyata kalau tidak membayar zakat juga itu diperangi. Lalu bagaimana kalau orang yang miskin? Itu yang menjadi masalah. Ya, ini kayak surat At-Taubah 29 itu ya Pak ya, referensinya sama ini. Ya. Lalu ketika Rasulullah ini hidup, jadi di zaman Rasulullah itu sebenarnya bukan hanya satu Ka'bah ya, banyak Ka'bah. Ada Ka'bah itu di Syria, di Syam lah namanya itu kalau dulu ya, tapi itu Syria, di Yaman. Lalu apa perintah beliau ini dengan Ka'bah selain daripada yang di Mekah? Coba dibaca Bu, hadis Muslim 4525.
25 45. 45 45. Ya, Muslim ya. 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 Kita coba baca, jadi kita hanya mempertanyakan. Ya. Rasulullah berkata kepada saya, wahai Jarir, pimpinlah pasukan kaum muslimin ke Jil Kalsana, suatu tempat ibadah orang Kasam yang disebut Ka'bah Yamaniyah. Nah ini ya, Ka'bah ini ya. Jadi bukan hanya satu Ka'bah. Ternyata di apa juga ada Ka'bah di Yaman ya. Jarir berkata, maka aku segera berangkat bersama 150 pasukan penunggang kuda. Namun pada waktu itu aku tidak bisa diam di atas kudaku. Lalu aku ceritakan hal ini kepada Rasulullah. Maka beliau memukul dadaku dan tangannya seraya bersabda, ya Allah, kokohkanlah ia dan jadikanlah dia orang yang dapat memberi petunjuk yang ditunjukkan. Kais berkata, lalu dia berangkat membakar dan membakarnya dengan api. Nah ini dibakar ini. Setelah itu Jarir mengutus seorang yang biasa dipanggil dengan Abu Artab dan mengabarkan kemenangan kepada kurang. Coba diturunkan Bu. Coba dinaikkan apanya kursornya Bu. Halo? Udah kan? Ya, Pak, udah. Halo kan? Bu. Halo Pak. Oh, lelet ya. Di sini sudah Pak. Di sini sudah. Namun pada waktu itu aku tidak bisa diam di atas goyah. Iya. Iya. Apa ya? Kurang jelas. Oh iya. Berarti iya, sinyalnya Pak. Ya, sinyalnya Pak Garnet kayaknya lagi terganggu. Bentar ya, saya baca. Saya bacakan aja Pak ya. Pak Garnet yang memiliki ayatnya saya baca aja ya. Ya, namun pada waktu itu aku tidak bisa diam di atas kudaku. Lalu aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau memukul dadaku dengan tangannya seraya bersabda, ya Allah, kokohkanlah ia dan jadikanlah dia orang yang dapat memberi petunjuk dan ditunjuki. Lalu Kais berkata, lalu dia berangkat dan membakarnya dengan api. Setelah itu dari mengutus orang yang bisa dipanggil dengan Abu Artah untuk mengabarkan kemenangan kepada Rasulullah SAW setelah sampai. Abu Artah berkata kepada Rasulullah, tidaklah aku datang kecuali aku telah meninggalkan rumah itu dalam keadaan terbakar hingga seakan-akan seekor unta berkudisan dalam kurung berwarna hitam. Maka kemudian Rasulullah SAW memberkahi kuda-kuda tangguh dan para penunggangnya sebanyak 5 kali. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah dan Waki, demikianlah juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami bapakku, demikianlah juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad, telah menceritakan kepada kami Sufyan, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami bla bla bla, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan telah menceritakan kepada kami cerita sampai pada akhirnya disebutkan, maka datanglah utusan Jarir, yaitu Abu Arta bin Husain bin Rabiah, mengabarkan kemenangan kepada Rasulullah. Ya, kemenangan yang didapat ini karena dia berhasil membakar, mana tadi ya, membakar dengan api. Tadi membakar apa ya? Sebentar. Soalnya pertama tadi dibaca Pak Garnet. Ibadah orang, jadi membakar tempat ibadah, teman-teman. Jadi kelakuannya Rasulullah ini yang mulia. Dia membakar tempat ini, ada tempat ibadah orang-orang Kasam yang disebut Ka'bah Yamaniyah. Nih, teman-teman, kalau misalkan ada, kenapa kok mereka suka membakar gereja, membakar tempat ibadah non-muslim? Ya karena memang ternyata mereka mengambil dari sini, teman-teman ya. Karena kelakuannya Rasulullah sendiri memang dulu juga seperti itu. Makanya kalau kalian bertanya Islam yang kafah itu seperti apa? Nah, kalian pertanyakan sendiri kepada hadis-hadis atau mungkin kepada ustadz kalian, lalu minta dalil yang, kalau misalkan ustadz Anda berbicara, biasakan untuk meminta dalilnya. Misalkan dia bicara mengenai tentang Rasulullah itu begitu mulia, dia sampai diludahi oleh orang Yahudi dan beliau tidak membalasnya, maka mintalah dalilnya. Di mana itu dalilnya? Ya, kalau nggak ada, maka wassalam. Lanjut Pak Garnet. Ya, ini perawitnya, ya. Orang membakar tempat ibadah bilang menang, coba. Ini kan, aduh, serem ya. Misalnya nih, gerombolannya sih kayak orang HTI, EPI yang beberapa waktu lalu selalu bikin onar itu ya. Lalu kemudian dia pernah melakukan sesuatu, dia merasa menang, itu lucu. Padahal nggak ada yang nyerang mereka, tapi mereka selalu merasa diserang. Nah ini seperti ini. Ayat yang sudah jelas ya. Hadis. Iya, hadis yang sudah jelas menunjukkan bahwa mereka adalah pembakar tempat ibadah, tetapi itu kan beda, itu di zamannya Nabi dulu, zamannya perang. Coba, orang tempat ibadah gitu loh, tempat perang. Mana ada musuh melawan mereka di tempat ibadah, ya kan? Nih, salam waras saja ya buat teman-teman ya.
Kalian kalau nggak bukan dari kita, belajar dari kita, nggak bakal didapat informasi yang murni ini dari ustadz kalian. Lanjut, Pak. Ya, jadi itu masih tentang pembakaran-pembakaran. Lalu bagaimana dengan tawanan perang? Karena ini Nabi ini tidak pernah lepas dari apa ya, daripada peperangan. Tapi peperangan itu yang dilakukan oleh beliau itu sebetulnya perampokan, seperti kita sudah baca lah kan tentang apa itu, tentang Khaibar. Lalu bagaimana dengan wanita? Kita coba baca dulu Bu, apa kata beliau ini tentang apa ganimah atau apa wanita rampasan perang. Bukhari 2890. Bukhari 2890 dulu. 2890. Nah, jadi di sini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan untuk ganimah atau harta rampasan perang. Jadi artinya beliau ini diperbolehkan mengambil rampasan perang. Nah, jadi kita ambil contoh ya tentang Syafi'ah dulu, tentang Syafi'ah. Nah, kita baca di Bukhari 358. Bagaimana beliau ini memperlakukan Syafi'ah. Di Bukhari ya, Pak? Bukhari? Ya, Bukhari. Ya, berapa? Betul. 358. Bahwa Rasulullah berperang di Khaibar. Kita udah tahu lah, bukan berperang itu ya kan? Iya. Kan itu. Di Khaibar. 575 itu ya. Maka kami melaksanakan salat subuh di sana di hari yang masih sangat gelap. Lalu Nabi Abu Talha mengendarai tunggangan, sementara aku membonceng Abu Talha. Nabi lalu melewati jalan sempit di Khaibar. Saat itu sungguh lututku menyentuh paha Nabi. Lalu beliau menyingkap sarung dari pahanya hingga aku dapat melihat paha Nabi yang putih. Ketika memasuki desa, beliau bersabda, Allahu Akbar, binasalah Khaibar dan penduduknya. Sesungguhnya jika kami mendatangi halaman suku kaum, maka amat buruklah bagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan tersebut. Atau kios as-sahabat 177. Beliau mengucapkan kalimat ayat 3 kali. Anas bin Malik melanjutkan, saat itu orang-orang keluar untuk bekerja. Mereka lantas, ini untuk bekerja ya. Nah, mereka lantas berkata, Muhammad datang. Abdul Aziz berkata, sebagian sahabat kami menyebutkan pasukan datang. Maka kami pun menaklukkan mereka. Para tawanan lantas dikumpulkan. Kemudian datanglah dia Al-Kabi. Seraya berkata, wahai Nabi, aku berikan aku seorang wanita dari tawanan itu. Maka Nabi berkata, pergi dan bawalah seorang tawanan wanita. Dia lantas mengambil Syafi'ah binti Huyai. Tiba-tiba datang seorang kepada Nabi dan berkata, wahai Nabi Allah, Tuhan telah memberikan Syafi'ah binti Huyai kepada dia, padahal dia adalah wanita yang terhormat dari suku Quraisy. Dan coba lagi dinaikkan lagi Bu, dinaikkan. Dan suku Nadri, dia tidak layak kecuali untuk Tuhan. Beliau lalu bersabda, panggillah dia dan wanita itu. Maka dia datang dengan membawa Syafi'ah. Tatkala Nabi melihat Syafi'ah, beliau berkata, ambillah wanita tawanan yang lain selain dia. Lalu Nabi memerdekakan wanita tersebut dan menikahinya. Ini di hari yang sama ya, di hari yang sama ketika masih berlumuran darah, masih dibantai keluarga dari Syafi'ah ini, termasuk suaminya yang bernama Kinana itu. Di hari yang sama, Sabit berkata kepada Anas bin Malik, apa yang menjadi maharnya? Anas menjawab, maharnya adalah kemerdekaan wanita itu. Beliau memerdekakan dan menikahinya. Memerdekakan dengan menikahinya, ini nodong apa nolong kan gitu ya? Ini bahasa di hari yang sama ini masih itu begitu. Bukan menolong tapi darah nodong. Itu belum kering. Darah orang tuanya si Syafi'ah ini sama suaminya itu belum kering. Padahal ini baru menikah ini. Saat berada di perjalanan Ummu Sulaiman merias Syafi'ah yang lalu menyerahkannya kepada Nabi. Saat malam tiba, sehingga jadilah beliau pengantin. Malam itu juga ya, beliau lalu bersabda, siapa saja dari kalian yang memiliki sesuatu, hendaklah bawa kemari. Beliau lantas mengejar gelar hamparan terbuat dari kulit. Lalu datanglah orang-orang dengan membawa apa yang mereka miliki. Ada yang membawa kurma, ada yang membawa keju, lemak. Anas mengatakan, aku kira ia juga menyebutkan sawik atau makanan terbuat dari biji gandum dan adonan tepung gandum. Lalu Nabi mencampur makanan tersebut. Maka itulah walimah Rasulullah atau pestanya. Nah, coba akhlak Nabi yang sangat mulia di hari yang sama.
Betul. Ini tadi hadisnya ya. Ini nomor hadisnya, teman-teman bisa catat. Ini dari Sahih Bukhari 358. Lalu kemudian kita bisa lihat dari hadis terkaitnya. Ini hadis terkaitnya bejibun ya, banyak banget ya. Ini tentang akhlak Nabi di mana yang kalian kenal sebagai akhlak mulia. Tetapi justru kalau kita melihat dari fakta yang tertulis itu 180 derajat berbeda dengan yang kalian imani. Oke, lanjut Dan Sarang Waras. Dan perlu diketahui bahwa yang tadi disebutkan di situ bahwa mereka hendak bertani ya, hendak bertani itu bukan perang, tapi perampokan desa itu desa. Pembantaian sepihak. Ya, dinaikkan dulu Bu ke atas Bu. Kita lihat dulu. Dikatakan di sini desa ini. Coba saat itu orang-orang keluar untuk bekerja, ya, untuk bekerja. Mana Pak? Di atas ya? Kurang ke atas lagi Bu, kurang ke atas udah ini ya. Kurang ke bawah lagi sedikit lagi, udah terlalu ke atas. Ini. Ketika memasuki desa ini ya. Ketika memasuki desa beliau bersabda, Allahu Akbar, binasalah kalian. Kalimat kedua. Sungguh jika mengucapkan kalimat amat buruk lah. Ya. Ini ya. Anas bin Malik melanjutkan, saat itu orang-orang keluar untuk bekerja. Ini yang yang agak suaranya Pak Garet yang agak atau sendat-sendat ya? Hijau ini Bu, blok dulu Bu. Ya. Dari Anas bin Malik ya. Yang ya ada Anas bin Malik ini, coba di blok. Oke, melanjutkan ya. Ke bawahnya ya. Ya. Melanjutkan saat itu orang-orang keluar untuk bekerja ya. Mereka lantas berkata, Muhammad datang, Abdul Aziz berkata, sebagai sahabat kami menyebutkan pasukan datang. Nah, orang-orang ini mau bekerja bukan untuk berperang. Lalu tiba-tiba dihancurkan desa itu. Iya, teman-teman. Yang pada waktu itu masih baru menikah dengan Kinanah. Orang-orang keluar untuk bekerja ya. Termasuk bukan untuk berperang itu. Tiba-tiba Muhammad datang. Makanya iya. Jadi maka kami pun inikah yang namanya akhlak yang mulia. Maka kami pun menaklukkan mereka pada para tawanan lantas dikumpulkan. Teman-teman ya. Anak kecil, balita atau mungkin baru di bawah umur pun kalau mereka bawa golok, bawa senjata ya. Ya orang dewasa bisa kesabet ya. Jadi intinya pelaku-pelaku seperti ini saya katakan adalah si pecundang. Pecundang yang tiba-tiba memerangi manusia, yang pagi-pagi buta, lalu mereka yang sedang dalam pekerjaan tiba-tiba diserang, kemudian ditawan, lalu anak gadisnya diangkat derajatnya dengan cara dinikahinya. Ini adalah moral yang sangat tidak pantas untuk kita ikuti saudara ya. Jadi terserah kalian masih merasa bahwa Nabi Anda adalah Nabi yang berakhlak mulia seperti apa yang disajikan oleh si pendongeng tadi ya Pak Ustadz tadi. Saya katakan pendongeng karena dia hanya berbicara tidak pakai dalil, tapi justru kami membantu untuk mengemukakan apakah betul teladan-teladan yang dilakukan di 1400 tahun lalu itu adalah akhlak mulia yang pantas dijadikan rahmat bagi alam semesta. Sebaliknya saya akan kembalikan lagi kepada saudara-saudara supaya bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Lanjut Pak Garnet. Ya, jadi bagaimana kita katakan itu apa akhlak yang mulia? Di hari yang sama, seorang wanita yang baru dibunuh orang tuanya, ibu bapaknya, adiknya, kakaknya, semua di depan matanya, lalu dengan rela menikahi pembunuh dari orang tuanya atau pembunuh suaminya. Tidak masuk. Ini beliau lantas menggelar hamparan terbuat dari kulit. Ini kulit apa ya Pak? Ya biasanya kulit kambing yang disamak itu kan. Oh. Untuk pakai tikar karena makanya langsung dijadikan istrinya diperistir. Ya ini ceritanya kan si Muhammad langsung pesta ya. Iya betul. Jadi pesta mereka dari wanita yang tadi dimerdekakan tadi ya. Merdekakan dengan apa? Cara menikahinya. Lalu mereka membuat pesta. Ya, inilah laki-laki, perempuan, ibu-ibu, anak-anak semuanya bersuka cita di atas penderitaan manusia lainnya. Salam waras. Lanjut Pak Garnet. Jadi saya tidak bisa masuk akal saya ya tentang ajaran-ajaran beliau ini. Tidak masuk akal saya bagaimana akhlak
yang dikatakan akhlak mulia, kekasih Allah. Ya, kekasih Allah ini, Allah lah ya kan. Sementara beliau ini mengajarkan atau menghalalkan perampasan, perzinahan, pencurian. Coba kita baca dulu apa hadis Bukhari 6274. Bukhari 6274 ya. Kita baca ya. Dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia dalam keadaan beriman. Tidaklah meminum khamar ketika minum khamar dalam keadaan beriman. Tidaklah merampas sesuatu. Ini merampas ya. Rampasan yang berharga yang menjadi daya tarik manusia dalam keadaan beriman. Tidak merampas padahal sudah merampas. Bagaimana ini dikatakan apa akhlak yang terpuji, lalu ajaran yang mulia, merampas, lalu berzina, lalu mencuri. Mana apanya? Mana akhlak mulianya? Jadi saya nggak masuk akal saya ini. Jadi hal-hal seperti ini mau kita terapkan di Indonesia ini. Lalu kita mencoba mengimani, lalu mengamalkannya, mencuri, merampas, berzina. Inikah yang kita amalkan? Karena ada kata apanya di belakangnya nih. Tidaklah mencuri orang mencuri ketika mencuri dalam keadaan beriman. Di mana akhlak mulianya? Nah di sini saya nggak masuk akal ya. Jadi nah kita hanya mempertanyakan ini saja ya. Jadi saya rasa ini saja dulu yang bisa kita tampilkan malam ini. Tentang pembunuhan yang dilakukan apa? Beliau ini masih banyak sebetulnya ya. Masih banyak. Kalau kita buka tentang si An-Nadir, tentang si banyak lah. Perencanaan pembunuhan yang dilakukan beliau ini. Seperti misalnya saya coba buka dulu ya. Pembunuhan siapa ya? Lalu menipu gadis dulu misalnya ya. Apa? Hadis Bukhari 6453 dulu. Coba dibuka dulu. Berapa? Hadis Bukhari 6453. Nah, kita dapat informasi dari sini. Dari Nabi bersabda, gadis tidak boleh dinikahi hingga diminta izin. Dan janda tidak boleh dinikahi hingga diminta persetujuannya. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana tanda izinnya? Nah, itu jawab, tandanya diam. Ini kok kayak di Alkitab ya, Pak? Nah, yang Yesus bilang katanya penyesat itu akan datang. Jika seorang gadis belum di Iya, memang begitu. Melarang kawin itu loh, Pak. Jika seorang gadis belum diminta izin, kemudian seorang mencari siasat, kemudian dua orang saksi dusta ini ya, kemudian dua orang saksi dusta bersaksi bahwa laki-laki tersebut telah menikahinya dengan kerelaan dan hakim memutuskannya secara resmi dan suami tahu bahwa persaksiannya adalah dusta, maka yang demikian tidak mengapa untuk menyetubuinya dan termasuk pernikahan yang sah. Nah ini artinya kalau seorang misalnya kita katakanlah, misalkan saya melihat seorang gadis, lalu saya suka dengan seorang gadis ini, tapi dia tidak suka dengan saya. Kemudian saya hadirkan dua orang saksi bahwa saya sudah menikah dengan gadis ini dengan kerelaan, dan itu sah. Coba bayangkan bagaimana ini penipuan ini. Inikah yang namanya apa? Ajaran yang mulia. Saya nggak mengerti di mana kemuliaannya. Coba bayangkan masing-masing ya. Misalkan Pak Forrest Gump memiliki anak gadis, kemudian ada seorang muslim melihat anak gadis Pak Forrest Gump, kemudian mengatakan seorang laki-laki yang suka itu mengatakan itu sudah saya nikah dengan menghadirkan dua saksi, padahal saksi dusta, dan itu sah katanya. Coba. Jangan gitu Pak Ustadz, saya nggak akan lakukan hal-hal yang seperti itu.
Loh, Mana mau saya melakukan hal yang diajarkan Nabi ini kayak gini. loh, berarti Anda lebih mulia dong. Nah, itu dia. Saya mau menerangkan itu. Wah. Kalau ajaran seperti ini mana mau saya mau melakukannya. Ngeri Jadi kali kalau, ya, ngeri kalau kali. misalnya ada yang melakukan ini, berarti menurut bapak-bapak bagaimana dong? Ya, bejat kalau saya. Kalau Oh, saya bilang bejat, sih ya? moralnya bejat. Kalau untuk ukuran sekarang ini secara etika dan moral tidak patut untuk diteladanin. Ya. Oh, jadi salah Kalau- dong teladan yang datang di 1400 tahun lalu ketika memberikan contoh kepada alam semesta ini, berarti salah dong kalau kayak gitu ya Pak? Bukan gitu, Bu. Itu bukan salah. Karena dulu itu belum ada etika dan moralnya Nabi ini gitu kan. Kalau Oh, tapi sekarang kan Allah harus maha tahu dong. sekarang Allah maha kita tahu. di zaman sekarang, Bu, kita dari mulai SD kita udah mulai belajar etika dan moral gitu loh. Nah, kalau ini si Nabi ini kan baca aja nggak bisa, gimana mau tahu etika dan moral? Ya, gini Pak Polres, maksudnya gini. Si Nabi ini kan katanya tadi kan rahmat bagi alam semesta. Ya, ajaran beliau ini sampai dari surga sampai ke dunia ini dia jadi pujian. Sampai Allah sendiri aja memuji dia saking mulianya begitu kan. Nah, sedangkan keyakinan dan teladannya ini diimani manusia sampai sekarang. Mereka kaum yang mengikuti yang masih tergila-gila dengan perkataan-perkataan para ustadznya, dongeng-dongeng ustadznya gitu kan. Dan yang jadi pertanyaan adalah si Allah ini apa tidak tahu bahwa generasi di tahun 2002 atau di abad 20 ini ya nurani manusia tidak bahkan laku seperti apa yang diajarkan gitu loh Pak. Nah, Iya, masih tapi- bertahan sampai Islam apa dong? Sekarang gini, Bu, ya. Kalau kita baca hadis-hadis dan kitabnya yang mengatakan yang mulia, yang paling paling patut diteladani, itu kan cuma cerita ustadz. Dalil-dalilnya nggak pernah mereka tunjukkan gitu loh. Jadi kita pun nggak tahu sampai sejauh mana sih kemuliaan Nabi ini. Coba kalau ustadz-ustadz ini menunjukkan dalil-dalilnya, kita oke, mungkin kita bisa baca ya. Tapi yang terjadi memang seperti ini, Pak Forrest Gump. Jadi apa yang mereka teman-teman di sebelah itu ya memang dari kecil mereka seperti ini, Pak. Nah, Mereka itu cuma hanya maksudnya. mendengarkan cerita ustadz yang seperti yang Bu Fatima sajikan di awal itu tadi, yang semuanya menceritakan seakan-akan Nabi itu sudah hampir sempurna seperti Tuhan itu sendiri, saking mulianya. Iya, Itu tapi kan, hadisnya Bu Fatima, mana? Di mana hadisnya mengatakan seperti itu? Ya Kan? mereka nggak membuka kan, Pak Nggak Forrest. Tapi pernah tunjukkan. sekarang ini barusan bisa kebuka. Cerita dongeng aja gitu loh. Nah, kalau apa yang kita bacakan sekarang, yang dibacakan oleh Pak Ustadz ya, itu semua ada dalilnya. Kita kan hanya membacakan nih ya. Kita bukan untuk menafsirkan ataupun Menyimpulkan. mempelajari. Kita tidak menyimpulkan. Tidak menyimpulkan. Kita membaca ya. Kak Lontong suaranya Apa- berhenti-berhenti ya? Suaranya tersendat-sendat Kak Lontong. Oke, Bagus, Bu, 1, cari 2, Pak 3 Lontong. tes. Oke, Bu. Cuma Boleh ya? suaranya agak seksi gitu. Kalau menurut saya agak Putus-putus ya? tersendat dia. Signalnya ya. Kalau Sekarang ya, bagaimana, Pak Bu? Forrest, 1, 2, Pak 3. Forrest Gump sih bagus. Oke, Bersih oke. gitu. Ya, jadi Mungkin apa sih- yang dibacakan di sini sama Pak Ustadz dan Bu Fatimah ya, kita hanya membacakan dalil-dalil yang ada di hadis-hadisnya maupun di Al-Qur'annya. Jadi kita bukan untuk menerjemahkan atau menyimpulkan. Nah, kalau katanya Ustadz-Ustadz tadi, pujian-pujian yang dilawatkan ke baginda tadi ya, sampai sejauh ini saya belum pernah mendengar Ustadznya itu mengatakan dalilnya ada di hadis ini gitu ya, dengan mengasih tahu nomornya. Dia cuman bercuap-cuap aja dongeng yang mengatakan tuh yang patut diteladani begini segala macamnya pujian ke baginda ini. Sampai sejauh ini belum pernah saya dengar, Bu. Belum pernah saya dengar Pak Forrest, itu apa. Pak Forrest, Ya. saya dari kecil ya saya selalu dikasih tahu bahwa Nabi ini akhlaknya begitu mulia. Bahkan dia ketika mau masuk masjid, masjidnya tuh dilemparin tai, dianya diludahin saja. Rasulullah tidak pernah membalas. Tapi sampai sekarang saya nggak tahu itu di mana hadisnya, nggak pernah. Nah, itu maksud saya, Bu. Jadi pujian-pujian yang setinggi langit ini ya, ustadz-ustadz yang terkenal pun katanya tidak pernah membacakan hadisnya. Jadi manusia-manusia begoders ini hanya mengimanin apa kata ustadznya. Nah, Rudianta tadi ya, coba kamu tunjukkan dalilnya di mana tuh pujian-pujian ustadz yang setinggi langit itu terhadap nabimu itu, yang katanya mukanya diludahin, terus dia dengan senyum katanya, mana hadisnya? Nggak pernah ada. Jadi jangan kalian tuh percaya dengan cerita dongeng yang kayak gini. Sekarang coba lihat, kita membuka hadisnya, kita membuka dalilnya, di mana itu tertulis, kalian boleh cek sendiri di rumah gitu loh. Jadi nggak usah keluar-keluar nih si Rudianta ini di live chat kayak gini, tapi nggak berani masuk, bilang orang nggak berpendidikan, nggak punya sekolah hadis, nggak perlu disekolahin nih hadis, membacanya aja udah gelitik perut nih, ya, perut
mules membacanya gitu loh. Iya, sejak kapan hadis butuh tafsir? Tapi gini loh, Bu. Tafsir ulama-ulama yang diakuin. Gini loh teman-teman. Teman-teman yang di sebelah itu kan korban, Pak. Dari muda, dari kecil. Seperti Bu Fatima juga kan, yang Bu Fatima katakan dari kecil dulu kan memang brainwash-nya dengan cara mencuci otaknya itu kan dengan dongeng-dongeng yang seperti ini. Sehingga terbentuklah suatu apa istilahnya, suatu imajinasi yang menjadi kekal di dalam otak mereka masing-masing, yang bisa membayangkan memang seperti ini, Nabi itu udah sempurnanya seperti Tuhan. Terus tiba-tiba mereka disodorkan seperti ini, ya butuh waktu, teman-teman. Karena mereka akan shock, karena ini pasti mereka akan menolak, karena tidak sesuai dengan apa yang mereka dengar dari sejak mereka usia dini, usia muda. Karena selama ini mereka sudah dibuai seperti narkoba. Kita coba, kita tidak membangun narasi di sini ya. Apa yang dipujikan, disanjung-sanjung oleh ustadz-ustadz mereka tuh, yang mengatakan tuh Nabi ini sangat mulia, yang dijunjung tinggi dan segala macamnya, pernah nggak itu ustadz-ustadz menunjukkan dalilnya gitu loh? Di mana dalilnya itu tertulis? Itu hanya dongeng yang diceritakan ustadz-ustadz kalian tuh, yang kalian tuh tertipu sebenarnya, korban penipuan kalian tuh. Kalau ini sekarang nih, kita buka dalilnya, dibacakan jelas, dan kalian bisa cek dengan teknologi yang ada sekarang, nggak susah-susah ngeceknya. Periksa tuh. Saya pun setiap kali Pak Ustadz ini buka kayak gitu, saya cek lagi, cek ulang gitu loh. Dan tidak meleset gitu loh. Tepat yang tertulis di situ tuh ya seperti itu. Dan nggak perlu sekolah tinggi untuk mempelajari hadis-hadis ini gitu loh ya. Kita hanya membacakan kok, udah ditafsir kok. Jadi nggak ribet gitu loh. Jadi jangan kalian tuh korban terus, sampai kapan kalian jadi korban? Dari mulai anak TK kalian itu udah jadi korban terus ya, dikibulin. Kalian mencoba untuk menafsirkan Alkitab dengan alasan bahwa kalian tuh punya hak untuk mengutak-atik ya Alkitab, Taurat, Jabur dan Injil kalian. Taurat, Jabur dan Injil yang kalian pegang itu mana gitu loh. Jangan overdosis kalian gitu loh. Lanjut Pak Cat Lontong. Iya. Kita Ya Bu Fatima, silakan Bu. Ya. Shalom dulu ya semua teman-teman ya. Lanjut Bu Fatima. Ya, kita ke Pak Armen. Silakan Pak Armen, mungkin mau tanggapin. Shalom, selamat malam Ibu Fatima. Shalom. Malam. Ya, Cak Lontong dan sahabat kita nih. Shalom. Pak Shalom semua ya. Ya. Halo. Iya, sepertinya video-video atau ceramah-ceramah Ustadz yang mereka ceramahkan tentang kebaikan dan betapa mulianya sang Nabi itu, sepertinya untuk menyenangkan telinga mereka saja ya. Kebiasaan mereka kalau mereka beribadah itu jarang sekali ya mereka membawa Al-Quran, dan mereka tidak seperti kita di gereja tuh. Kalau firman Tuhan disampaikan, pendeta selalu mari kita buka ayatnya di mana gitu kan. Jadi itu hanya sepertinya itu mereka menistakan Qurannya sendiri gitu kan. Mereka membuat narasi-narasi yang baik supaya cuma terdengar indah di telinga jemaahnya ya kan. Mereka tidak menunjukkan, tadi saudara kita yang berbicara, tidak menunjukkan dalil-dalilnya. Apakah itu memang benar? Apakah itu memang demikian keadaannya kan? Kalau di umat Kristen dikatakan kasihlah musuhmu, berdoalah bagi mereka, itu kan para pendeta nggak cuap-cuap. Ayo kita buka ayatnya ada di mana gitu kan. Kalau kita berdoa bagi musuh kita, itu ada ayatnya. Berdoa untuk musuh kita, bukan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan sepertinya memang sudah lama ya. Kita kasihan juga bagi RT sebelah ini, RT 6 ini yang dininak bobokan oleh ustadz-ustadz ceramah-ceramah yang demikian, gitu kan. Tidak mau menunjukkan bukti. Memang mungkin kalau pada zaman dahulu untuk membuka informasi itu kan sangat susah ya, apalagi membuka bahasa Indonesia terjemahan itu kan. Baik, mereka membutuhkan uang untuk membeli. Tapi kan zaman sekarang ini zaman keterbukaan. Cobalah berpikir cerdas dan sadarlah gitu. Kalau orang cerdas itu mereka bukan mempertahankan, tetapi ya kita bukalah, kita lihat saja. Apakah jauh sekarang suaranya Pak? Tadi jelas. Suaranya kedengarannya? Agak jauh. Kedengaran tapi jauh. Kalau tadi jelas banget. Oh, oke. Something wrong with the earphone ini.
Iya, jadi saya mungkin kencangan aja sedikit. Jadi begitulah, mereka itu hanya menyenangkan telinga-telinga gitu kan. Kan di Alkitab ada diajarkan bahwa ajaran yang mereka ajarkan itu adalah ajaran untuk menyenangkan telinga gitu. Mereka memanggil para nabi-nabi untuk mengenyangkan telinganya. Jadi benar sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tidak membongkar suatu dosa. Apakah itu dosa atau tidak? Tidak ada satupun yang mereka katakan itu berbuat dosa, karena ayatnya itu ada. Makanya zaman sekarang ini saya ngeri juga ya, ketika ada kebangkitan khilafah ini, mereka akan roh kebangkitan khilafah ini yang 100 tahun ini akan khilafah Utsman kalau nggak salah ya. Itu sangat tragis kalau terjadi ya. Karena apa? Sebelum khilafah ada pun ya, para pejabat tinggi negara kita, para pemerintahan ini sepertinya memakai ayat yang ini gini. Jangan tidaklah berzina, tidaklah berbuat kesalahan kalau orang ini beriman gitu kan. Maka ayat ini yang dipakai banyak orang-orang yang sudah mengamalkan ayat ini. Contohnya mereka berkorupsi, dia membangun masjid, membantu segala macam. Ini kan artinya mereka sedang mengamalkan satu ayat ini yang tadi disampaikan oleh Pak Gareth. Jadi saya sangat sangat trist sekali kalau memang benar. Saya berharap Tuhan bekerja di negara kita ya, untuk khilafah ini tidak ada, ya kan? Pemahaman seperti ini tidak ada. Nah, yang saya katakan lagi, iya, karena ayat ini dipakai mereka untuk melaksanakan tugas bejat mereka gitu loh. Mereka berkorupsi, oke, mereka tidak berdosa, gitu kan? Tetapi di Kristenan dikatakan bahwa hukum Taurat 10 hukum Taurat itu katakan jangan mengingini milik orang lain, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, gitu kan? Ini semua hukum Allah ini dilanggar semua oleh yang mengatakan nabi sempurna itu. Nabi sempurna. Dan satu lagi yang saya katakan bahwa Allahnya mereka itu tidak berkuasa dan tidak maha tahu. Begini saudara-saudara sekalian ya. Mereka mengkafir-kafirkan bahwa maksudnya Kristen itu sudah rusak di tahun 351 ya kalau nggak salah ya, digembar-gemborkan demikian. Ya kan? Nah, Islam itu ada setelah peristiwa itu berlangsung. Ya kan? Nah, mengapa Allah itu katakan aja di Al-Qur'an mereka turunlah kitab itu, katakan bahwa jangan, kalau hai kamu Muhammad, kalau kamu ada keraguan, kamu jangan meminta nasihat kepada ahli Taurat, karena mereka sudah dipalsukan tahun itu, gitu kan, bisa aja. Tetapi kan mereka tidak tahu, Allahnya tidak tahu gitu loh. Ada kejadian itu, maha tahu di mana, kan tidak tahu. Kalaupun saat itu Allahnya katakan Isa diangkat menjadi Tuhan tahun sekian, kan bisa aja begitu kan. Jadi clear hari ini mereka itu berdusta, mereka mengagung-agungkan Allah yang tidak maha tahu. Demikian dulu dari saya, silakan yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Silakan Bu. Saya tambahin dikit Pak Iron Man. Jadi mudah-mudahan malam hari ini luar biasa dengan dibukanya hadis-hadis yang oleh Pak Gareth tadi sama Bu Fatima, itu kiranya bisa lebih mencerahkan bagi saudara-saudara kita yang di sebelah ya, yang selama ini mungkin dari kecil sampai mereka sekarang sudah remaja ataupun sudah tua, ternyata senantiasa dibuai dengan hanya cerita-cerita kosong, dongeng-dongeng mimpi, tetapi ini yang sudah tertanam di dalam pikiran mereka. Jadi dengan adanya hadis-hadis ini tadi yang dibukakan, kiranya mereka sendiri bisa mencari kebenaran tentang hadis-hadis ini. Kalian sendiri teman-teman yang mencarinya. Kami juga bukan mengatakan kalian harus percaya sama kami, tidak. Tetapi apa yang kami tampilkan di sini, semuanya itu bisa kalian cross-check kembali, karena sekarang ini sudah zamannya teknologi, tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Jadi belajarlah dari kesalahan masa lampau. Supaya apa? Karena keselamatan itu adalah pilihan. Keselamatan itu bukan suatu takdir. Kalau kita sudah mengetahui tentang kebenaran itu, ambil sikap. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi akan hari esok. Tapi Tuhan telah menyatakan kebenarannya. Kalau kita mau menerima kebenarannya, maka kita bisa diselamatkan beserta sisi keluarga kita. Kan itu tujuan utama kita. Ya kan, betul ya teman-teman? Tujuan kita kan keselamatan yang kekal itu kan? Betul, jadi, betul. Dengan apa yang dipaparkan malam hari ini, banyak kiranya saudara-saudara kita lah
kita harapkan yang bisa membuka mata hati mereka. Karena selama ini kalian lihat sendiri aja, semuanya dibangun dari dusta atas dusta, dan satu dusta menutupi dusta-dusta lainnya. Jadi selama ini hanya dengan dusta yang menutupi segala dusta itu yang diimani, kan itu hanya membawa ke jurang maut, hanya menuju jurang kebinasaan, teman-teman, saudara-saudara yang di sebelah. Bayangin hadis-hadis yang terakhir itu, sampai saya bacanya aja saya merinding. Bagaimana seorang wanita yang dia nggak setuju untuk digauli atau dia untuk ditiduri lah, ngomong kasarnya, tetapi hanya dengan 2 saksi palsu saja boleh menjadi hakim pun memutuskan perkara itu benar. Bayangin bagaimana hadis yang seperti ini bisa mengajarkan kita manusia-manusia, apalagi manusia yang saat ini kita hidup dalam peradaban manusia modern ini yang menjunjung tinggi nilai moralitas. Kan ini sangat-sangat tidak bermoral sekali. Tetapi bagaimana kalian bisa mengatakan, wah tidak, ini moral Nabi baginda sangat mulia dan sebagainya. Dari hadis-hadis yang ditunjukkan aja sudah sangat bertolak belakang. Jadi ayo, waktunya sadar, waktunya terjaga dari mimpi yang selama ini kalian dinina bubukkan, kalian dimimpi-mimpikan oleh dongeng-dongeng para ustadz. Sudah waktunya kalian bangun, kalian belajar sendiri, kalian cari keselamatan itu. Karena keselamatan adalah pilihan, bukan takdir. Demikian teman-teman, silakan Bu Fatima, terima kasih. Ya, maaf ya tadi saya tinggal sebentar. Ya, silakan. Iya, jadi begini Pak Cak Lontongnya, mereka ini tidak pernah berpikir bagaimana kalau seandainya kejadian itu terjadi terhadap diri mereka gitu. Apakah itu adiknya, kakaknya, atau anaknya gitu ya. Jadi mereka tidak pernah menarik ke dirinya hal-hal yang menyakitkan bagi orang lain ini. Itu tidak pernah dibayangkan ya. Kalau bagaimana kalau ini terjadi terhadap saya, terjadi terhadap adik saya, terjadi terhadap kakak saya, terjadi terhadap anak saya gitu. Mereka hanya terlena membaca seperti ini. Tapi tidak pernah mencoba merasakan bagaimana perasaan orang lain ketika ini terjadi terhadap mereka gitu. Lanjut, Bu. Iya, Pak. Ya. Okay. Ya, oke. Jadi memang betul ya teman-teman ya, dari saya terlahir secara Islam ya, dari dulu memang kita selalu dicuci kepala kita, selalu mengatakan bahwa ajaran Kristen itu adalah ajaran penjajah. Lalu orang Kristen itu surganya hanya di dunia, begitu ya. Lalu kemudian kita dicekokin dengan cerita-cerita kemuliaan-kemuliaan atau akhlak-akhlak Rasul yang begitu mulia. Nah itu saya dulu juga diceritain seperti itu, dan bahkan itu bukan cuma hanya saya, hampir semua umat Islam diceritakan seperti itu, cuman hanya sekedar cerita. Nah lalu kemudian di sini saya sampaikan lagi ya ke semua teman-teman, jangan mempertaruhkan ya pengharapan kita setelah tubuh ini akan kembali kepada tanah ya, tetapi roh kita akan kekal. Nah kekal itu kita akan menuai di kehidupan yang kekal atau justru dalam kematian yang kekal. Jadi saya berharap bahwa teman-teman mungkin juga bisa memiliki pemikiran yang sama dengan saya. Lebih baik kita mencari kebenaran dulu, cari dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah artinya tambahan di sini bukan harta. Tambahan di sini adalah ketika kamu mencari suatu kebenaran, itu bicara tentang kerajaannya, ya. Lalu kemudian kamu akan dikasih hikmat tentang kebenaran itu. Maksudnya seperti itu. Kita akan ditambahkan hikmat, maksudnya begitu ya. Jadi jangan teman-teman Kristen juga jangan selalu mengarahkan bahwa carilah dahulu kerajaannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, selalu syarat dengan harta atau duniawi begitu ya. Tetapi ini banyak macam. Kita bisa diarahkan mengenai tentang hikmat, pengertian, pengetahuan, ya hikmat daripada Tuhan begitu maksudnya ya. Oke, lanjut. Oh, Pak Iron Man mental tadi ya. Ya, Pak Garnet. Salam Pak Garnet. Sudah bertanya. Ya. Pak Garnet punya dalil mengenai tentang surat Al-Kafirun nggak? Itu surat Al-Kafirun surat 9. Kenapa? Ya, soal lakum dinukum waliyadin ya. Mereka selalu mengatakan tuh buktinya Muhammad juga selalu mengajarkan lakum dinukum waliyadin, misalkan bagimu agamamu, bagiku agamaku, ya kan? Nah, jadi tentu di sini harus kita paparkan juga. Nah, tapi teman-teman perlu tahu ya bahwa organisasi ISIS itu sebenarnya mereka memiliki prinsip yang kalian semua nggak tahu. Nah, prinsip mereka ketika peperangan itu kalah atau mengalami kekalahan dari kaum itu misalkan, dan itu tidak boleh diulang lagi. Artinya kalau umat Islam mengalami kekalahan, itu berarti tidak ada keridoan Allah. Bahkan yang saya dengar ya bagi teman-teman yang pernah pengalaman jadi pelaku bom bunuh diri ya, itu mereka mengatakan bahwa ketika mereka gagal di dalam proses pengeboman itu, dia tidak kembali lagi kepada tempat tersebut. Misalkan ya satu gereja misalkan.
Nah, orang itu sudah memiliki target akan meledakkan bomnya itu ke situ, lalu kemudian ketika gagal, itu tidak boleh terulang lagi. Artinya Allah tidak menghendaki. Gitu ya. Lalu baju yang dipakai untuk menjadi pengantin itu sesuai pengalaman dari kawan yang memang sudah pernah masuk yang bagian mau sebagai pelaku bom ya. Itu bajunya sudah dibaiat. Nah, baju yang sudah dibaiat itu tidak boleh dilepas sebelum melakukan penyerangan di tempat yang akan ditargetkan. Nah, ini artinya sama dengan saya sampaikan adalah mengenai masalah tentang ayat lakum dinukum waliyadin. Nah, di situ ya pada akhirnya dia akan berkata lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun ma a'budu lakum dinukum waliyadin gitu ya. Jadi seingat saya begitu surat Al-Kafirun. Nah, itulah sebenarnya jangan tanyakan kenapa harus ada surat mengatakan lakum dinukum waliyadin padahal dalam kenyataannya itu dalam situasi kekalahan. Nah, orang kalau dalam situasi kekalahan atau dalam kaum minoritas maka itu dilaksanakan, tetapi kalau menjadi mayoritas nggak bisa seperti itu. Begitu. Demikian. Lanjut silakan. Bu, kalau nggak salah ayat itu kan turunnya waktu di Mekah masih Bu ya, awal-awal ya. Nah justru itu kita harus cari tahu nih Pak Gareth barangkali punya asbabun nuzulnya. Karena kita nggak bisa sekedar bicara ya. Jadi ketika kita bicara harus kita paparkan. Kalau kita hari ini misalkan belum menemukan asbabun nuzulnya itu surat Al-Kafirun turun, maka kita nggak usah membahas. Benar. Itu menjadi PR. Pokoknya, jadi asal ada dalil dulu ya Bu ya, barusan kita bahas. Betul. Ya. Yang ada dalil kita bahas. Betul, karena kita betul-betul murni dasar kasih loh Pak. Kita ini memiliki kecerdikan seperti ular, tetapi juga kita memakai dasar tulus ketika menyampaikan segala sesuatu. Jadi bukan membabi buta, mencela agama orang, tidak. Tapi kita mengedukasi, kan tadi saya katakan mengedukasi. Makanya ketika saya mengungkapkan sesuatu fakta melalui Pak Garnet dan juga kawan-kawan, saya ungkapkan dulu pemaparan ustadz mereka. Apakah saya ngarang, apa bagaimana kan gitu. Jadi yang nonton pun mereka akan bisa melihat, oh iya ya, selama ini mereka para ustadz mereka cuma hanya bicara saja, tapi nggak memakai dalil atau ditunjukkan hadisnya di mana, periwayatannya di mana, Qur'annya di mana, surat apa, nggak pernah kan. Nah itu loh makanya. Oke lanjut, siapa yang akan melanjutkan? Kita jam 10 kita sudah off ya. Ya, jadi kalau katanya kalau katanya Allah itu Maha Tahu, coba dibuka dulu Bu kita lihat dulu ke 9 ayat 16. Ini. Nah, kita baca ya. Apakah saya baca ya Pak ya? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah atau Rasulnya dan orang-orang yang beriman dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, silakan Pak Ustadz. Nah di sini dikatakan sedang Allah belum mengetahui, katanya Maha Tahu. Kenapa ada tulisan di sini? Pak Ustadz tadi. Sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan. Nah di sini membuktikan bahwa Allah itu bukan Maha Tahu. Karena di sini terbukti Allah itu tidak tahu. Nah di sini yang menjadi kontradiksi. Atau kita coba baca lagi kes 5 ayat 116. Ya, Pak. Ini kurang surat 16 ya, Pak ya? Bukan, 9 ayat 16 itu. 9. Oh, 9 ya, Taubah ya. Oh iya ya. Iya. Okay. Ya, ke mana lagi, Pak? 5 116. Al-Maidah ya. Iya. 116. Oke. Ya, nah, di sini kita hati-hati membacanya, kita hati-hati dulu membacanya, pelan-pelan kita baca. Ya, ini silakan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Ini Allah ini bertanya, ya kan? Isa menjawab, "Maha suci engkau. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Mengatakannya, jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau mengetahui perkara yang gaib-gaib." Ini kapan ini Pak Ustadz bicaranya ini Allah ini sama si Isa Pak Ustadz? Dalam dongeng Pak, dalam dongeng.
Lagi di mana ini si Isanya? Nah ini. Ini tadi Isanya di surga lagi berdebat ini Pak. Iya, Kalau berdebat. kalau bahasanya sekarang itu gimana sih lo, Babe ini masa kagak tahu kalau gue nih gini-gini ya gitu kan. Jadi dimarahin kena semprot ini Allahnya. Allahnya kena semprot Isa ini. Dikiranya Isanya katanya begini katanya. Apakah kamu pernah ngomong bahwa kamu sama ibumu jadi Tuhan? Gitu lah. Itu kalau bahasa sekarangnya begitu. Lu pernah ya ngomong ke umatmu bahwa kamu sama bundamu itu sebagai Tuhan? Dan langsung disemprot lah sama Isa. Lah gimana sih Be? Gue kagak pernah bilang begitu. Nah ya kan gitu. Kalau aku pernah mengatakan seperti itu, kan kau sudah tahu katanya. Ya. Nah, ini kena semprot ini. Kok Jadi nggak di mana tahu? kemahakuan? Nah, di mana kemahatauannya? Jadi saya rasa seandainya ada saudara kita yang dari Muslim ya, dari seberang menjelaskan seperti yang apa tadi, seperti yang kita buka dalam hadis apa tadi tentang Bukhari 645 tadi. Aduh, sudah lumayan. Cuman kita Ya. hanya bisa bertanya. 457 ya? 6453 tadi. 6453. Kalau bahasa Batak itu begini, 6455. Jadi kayak agak aneh saya kadang kalau dengarnya Pak Garet kalau nyebutin ayat nomor itu. Iya. Jadi nah di sini ya hakim memutuskan secara resmi dan suami tahu bahwa persaksian adalah dusta. Hanya menghadirkan 2 orang saksi dusta mengatakan bahwa si Polan sudah misalnya sudah jadi istriku. Sah. Di mana Di mana keadilannya? Di mana kemahatauannya? Nah, Pantesan mereka suka berdusta ya Pak Garnet. Nah, iya. Hal inilah yang selalu yang terjadi di Pakistan, biar kita tahu. Ini selalu dipraktekkan di Pakistan. Misalnya dari sekolah-sekolah Kristen itu ya kan, diculiklah gadis-gadis, lalu dijadikan istri, diperkosa sampai hamil, lalu setelah hamil dibiarkan, Tidak lalu bertanggung dipaksa jawabannya Pak. menikah. Ceritanya Begini, setelah hamil itu kan biasanya dia sudah agak mulai dibiarkan ya kan. Setelah kau mau menikah dengan aku atau tidak? Daripada kau malu, kan begitu. Terpaksa mau karena sudah hamil. Nah, Itu namanya jihad kelamin, Pak Ustadz. nah itu Iya tadi. begitulah. Tadi juga begitu tadi. Ini yang terjadi di Pakistan biar kita tahu. Makanya kita selalu membaca ya kan apa yang terjadi di Pakistan sana. Bagaimana Bahkan di diperlakukan. film nyatakan loh Pak Garnet, dijadikan film kisah nyata, seorang perempuan yang begitu setia membantu pekerjaan suami sampai jadi pembantu ya kan. Lalu kemudian si suaminya mau pengen nikah lagi dengan orang yang lebih muda ya kan. Lalu si istrinya itu difitnah, dia selingkuh. Mau gak mau dirajam si istrinya tadi. Padahal Iya, dia kerja terus. Tidak ada hak wanita. Hak wanita itu hanyalah sebagai ladang, itu seperti dikatakan dalam Qiyas 2 ayat 223. Ya, sebentar Pak, kita harus tunjukkan dulu dalilnya. Iya. Qiyas 2 ayat 223. 223. Nah ini hanya sebagai tempat bercocok tanam, saya nggak ngerti. Lalu bagaimana akhlak yang katanya memuliakan wanita, tapi hanya sebagai tempat bercocok tanam ini, saya nggak ngerti nih apa maksudnya. pelampiasan lah ya bahasa ininya. Iya, katanya Begini, memuliakan Pak. wanita. Nah, Bercocok tanam itu kan kayak di kampung kita sana. Kan kita kan buka ladang. Nah, buka ladang itu habis kita tidak buka lagi ladang itu, kita lagi kan gitu. Ini lihat nih bahasanya nih. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Iya. Gak peduli istri lagi capek, gak peduli lagi istri lagi nggak mood. Yang penting moodnya laki-laki datang harus yang dia kehendaki. Bu, lanjutin dan kerjakanlah. Tapi jangan baca dalam kurung, Bu. Coba baca, Bu. Oke. Tapi lewatin dalam kurungnya. Dan kerjakanlah untuk dirimu dan bertakwalah Bayangin. kepada Allah. Nah ini dan kerjakanlah. Egois kan, untuk bukan? Makanya kalau nggak pakai Egois banget ya. nggak pakai dalam kurung nih sebenarnya lebih parah. Cuma mereka kan selalu pakai dalam kurung untuk menutupi Pak.
ini untuk mengelabui sesuatu fakta yang menjadi nyata, walaupun dalam Iya. bahasa originalnya tidak ada. Coba aja kalau kita baca tafsir ininya, terjemahannya nih. Nih, Jadi pacul-pacul habis pacul tinggal. Nah, itulah makanya terjadi kawin cerai Iya. itu ya kayak gitu itu. iya. Bagusan nyanyi Maka- cangkul yang dalam. Iya, Pak Maka Ustaz. datangilah bagi kalian ladang istri-istrimu, dan bertakwalah untuk dirimu dan dahulukan kalian kehendaki. Dan berilah kabar gembira akan menemuinya bahwa kamu dan diketahui Allah. Aduh, terjemahnya ini gak jelas sih. Serem. Jadi kalau cuma hanya wanita itu cuma hanya sebagai cekek tanam, pada akhirnya laki-laki ini hanya menunjukkan bahwa si istri ini sebagai pelampiasan. Lalu kemudian ketika si istri ini sudah tidak memberikan kepuasan, maka Tinggalin. surat An-Nisa ayat 3 ya Pak ya kalau nggak salah ya. Nah, boleh mengambil, kalau kamu mampu boleh ambil istrimu 1, 2, 3 atau 4. Nah, kalau si suami dalam keadaan mampu, lagi kaya ya, lagi tajir, dan itu lagi fisiknya kuat, dia bisa memperistri 4. Dan Allahnya ini tidak memikirkan ketika suatu saat ya jatuh bangkrut usahanya, dia akan menjadi melarat. Lalu kemudian si laki-laki tiba-tiba kecelakaan, terus lumpuh atau impoten ya. Ini tidak pernah difikirkan oleh Allahnya. Sehingga dia memberikan dalil untuk memberikan solusi, kalau kamu mampu silakan ambil 4. Nah, ini kalau saya jadi orang yang untuk protes, seharusnya Allah janganlah memberi solusi. Ajari umatnya itu belajar setia dan bersyukur menerima si perempuan apa adanya, kan gitu harusnya ya. Bukan justru malah diajarkan untuk melampiaskan nafsunya. Kalau misalkan mereka mengatakan, oh itu pada saat perang, perempuan paling banyak soalnya jadi tawanan, ya kita begono, kita begini, ini mah benar-benar wahyu yang berlaku di saat itu doang apa? Berlaku untuk selama-lamanya ini? Kan gitu jadi pertanyaan kita. Itu pun kalau nurani kita hidup. Kecuali nurani kita mati, nggak sanggup kita untuk bertanya, untuk mempertanyakan atau berpikir. Betul nggak, Bapak-bapak, apa yang saya sampaikan? Betul sekali, Bu Fatimah. Sekali. Betul sekali. Pedas ya saya sampaikan ya. Jadi apa yang menghalangi sebenarnya teman-teman yang sebelah tidak mengikuti full sunnah Rasul? Itu karena masih ada budaya bangsa ini. Budaya bangsa ini yang diwarisi oleh nenek moyang kita, yang lebih beradab, yang bisa jadi hati nuraninya masih bermain, Bu, gitu loh. Masih bisa ada suara dari hati nurani. Makanya kalau yang model ISIS itu sebenarnya mereka yang kafah. Iya. Kalau mau pakai hati nurani, yang nggak akan mungkin bisa menjadi kafah. Jadi kalau mau menjadi kafah, mau menjadi pelaku ajaran mereka yang sebenarnya, ya harus matikan hati nurani, harus jadi seperti ISIS. Itu baru betul-betul kafah. Gitu loh. Jadi barusan ini, jangan tanggung-tanggung. Kan sekarang ini kan serba ini. Ada kalanya mereka terlalu malu, terlalu mau hati nuraninya bertentangan, kan gitu, Bu. Makanya kita berdoalah semoga khilafah itu tidak terjadi. Karena khilafah ini akan membawa anak-anak bangsa ini lebih teruk, lebih masuk ke dalam jurang kehancuran. Betul. Ini ada request yang suruh masuk Bukhari 4680 ya. Coba kita ini ya teman-teman. 4680. Bagaimana ini? Bahwasanya Nabi SAW pernah menggilir para istrinya dalam satu malam, sementara saat itu beliau memiliki 9 orang istri. Ini Nabi kayak begini loh, yang sampai dipuji sama Allahnya loh, Pak. Waras gak, Pak? Nabi yang mulia, Bu, kekasih Allah. Hebat ya, kuat ya lah. Kalau ini misalnya Tante Girang yang ngomong kayak gini cocok, Pak. Memuliakan, ya kan? Ini orang house sek nih ya. Mohon maaf ya saya ngomong pedas ya. Kalau orang house sek, ya ini si perempuannya itu mungkin sangat bangga. Tetapi jadi pertanyaan adalah, masa Allahnya ini justru memberikan pujian terhadap Nabi yang ya model kayak gini. Saya dulu sampai disidang sama bapak saya, gara-gara saya iniin sama mantan ustadz saya ngomong terus terang. Bilang, kamu itu loh kok malah jadi Kristen, kata dia. Itu ustadz saya dulu. Nah pas pada saat mereka tahu saya Kristen, ustadz saya itu ngomong ke saya begitu. Laporlah ustadz saya ke bapak saya, disidanglah saja sama bapak saya. Apa betul kamu bilang Nabi tukang kawin? Katanya begitu, Pak. Ya pada saat itu saya jujur ya ngomong ke teman-teman semua. Saya katakan, oh enggak kok Pak, enggak, selesai urusan.
Karena memang bapak saya Tapi ini terlalu Pak sayang sama Garnet, saya. Bu Fatima, ini kan hadis yang ini kan ada counter hadisnya kan. Ada yang mengatakan dia melakukannya itu seakan-akan dia menggilir istrinya, padahal kan enggak, Bu. Kan ada kan hadis yang itu, ternyata dia masih dalam pengaruh sihir atau apa ya itu. Apa yang dia lakukan, tapi ternyata enggak dia lakukan. Cuma memang dia berperasaan. Dia telah menggilir istrinya dalam satu malam, Iya, padahal kayak kemarin. enggak ada. Iya, kayak kemarin itu toh, Pak. Iya, jadi Yang hadisnya ini bukan menceritakan tentang kegagahan atau kejantanan Nabi, tetapi ada hadis lagi menjelaskan ini memang dicatat seperti ini, tetapi kenyataannya berbeda. Itu hanya halusinasi daripada Nabi. iya, Pak Ganet. Kemarin di mana ya dalilnya ya si Nabi ini ternyata si Aisyah bilang gini, ternyata dia nggak sadar dengan apa yang dia lakukan itu loh, Pak Ganet. Oh, apa itu yang berhalusinasi itu ya? Iya, berhalusinasi. Bukhari berapa ya? 3028 ya, Bu ya. Tapi 3028 cuma menceritakan tentang dia kena sihir dan dia diminta sembuh, bukan menceritakan saya pernah dengar hadisnya yang mengatakan dia menggilir istrinya satu malam semuanya, tapi ternyata enggak gitu loh, Bu. Ternyata dia hanya imajinasinya Nabi aja. Ada hadisnya, cuma nggak tahu, lupa nomornya. Waduh. Itu iya sama Aisyah itu yang bilang itu. Saya juga lupa ini ya. Gimana? Nafsu kuat tenaga kurang itu. Sekuat tenaga kurang. Ya pengaruh halusinasi itu, Pak. Pengaruh halusinasi karena epilepsi Hasratnya itu. mungkin ya. Hasratnya terlalu Iya. tinggi. Pada akhirnya dia nggak mampu, makanya berhayal seperti itu ya. Hasrat boleh tahan gitu ya. Pengen menggilir 9 sekaligus satu malam gitu. Atau mungkin hadis Muslim 2491 kali nggak ya, melepaskan rindu tuh ya. Beda. Nabi halu nih kayak gini. Ya itu tadi mungkin pengaruh karena ayan itu ya. Karena orang yang mempunyai epilepsi, yang pengaruh ayan itu kan bisa gampang berhalusinasi gitu. Jadi seakan-akan dia melakukan sesuatu padahal dia cuma hanya menghayal sebenarnya. Karena otaknya itu, karena apa, kalau kita baca di Google tentang epilepsi itu, apa katanya ada elektrik kita harus kecil di otak kita itu ya nggak nyambung gitu, yang kadang-kadang bisa membuat kita nggak connect. Jadi seakan-akan menghayal, tapi kita merasakan hal itu benar, tapi sebetulnya hanya hayalan. Tapi kayaknya umat RT 6 ini kayaknya semua sama deh, Pak. Halu semua gitu. Halunya saya bilang mereka selalu menganggap bahwa mereka berhak ya untuk membahas kitab kita Taurat, Zabur, dan Injil gitu. Berhaknya itu dari mana berhaknya ya? Mereka datangnya kemudian hari kok ngutak-ngatik sejarah yang sudah apa sih, yang sudah... Padahal nabinya disuruh bertanya malahan. Nah, namanya bertanya artinya nabinya tuh masih ada dalam keraguan-keraguan. Lah kok umatnya merasa pinter? Kan lucu. Itu aja sih sebenarnya ya kan. Apalagi si Gurunda bilang mereka punya hak apaan lo mau ngutak-ngatik kitab orang gitu. Karena katanya mereka mengimaninnya yang mana? Taurat, Zabur, dan Injil yang mana kalian imanin? Yang dongeng. Nah, kalau yang dongeng iya. Kalau Bukhari 4414 mengatakan Aisyah itu cemburu pada wanita yang menyerahkan dirinya pada Rasulullah. Karena ayat itu selalu turun ketika Muhammad ada kemauan. Karena memang di sini teman-teman ya, kita nggak melihat si sosoknya Muhammad seperti apa, tetapi di situ sosok yang paling bisa pada saat itu tuh perempuan kan udah merasa gimana ya, kalau udah ikut bagiannya Rasulullah tuh berarti merasa terhormat banget gitu, karena orang penakutkan orangnya kan. Tapi ada siapa si Kristen si Aisyah sendiri pernah selingkuh juga, Bu. Oh ya? Belum nyampe ke sana saya. Enggak, Pak Ustadz Garnet itu si Aisyah itu Iya, dengan Sufyan ya, betul. Iya, sampai ketinggalan kalungnya kan katanya kan. Ya, cuman lupa saya hadisnya, tapi ada dengan Sufyan ya. Tapi kalau yang tadi ya Musnad Ahmad tadi 21156 yang Mr. M epilepsi. Terus di Ruqyah itu di Sahih Muslim 1436. Kerasukan jin atau penyakit gila. Terus ini Bukhari ini. Bentar, saya akan tunjukkan. Bukhari 3028 ya. 3028. Ya ini. Ya. Telah disihir hingga terbayang oleh beliau seolah berbuat sesuatu, ini kan Pak Cak Lontong. Iya, betul. Iya. Nah, itu. Jadi hingga pada suatu hari beliau memanggil-manggil kemudian berkata, apakah kamu menyadari bahwa Allah telah memutuskan tentang kesembuhanku, telah datang kepadaku 2 orang
ini. Jadi beliau seolah sihirnya terbayang-bayang oleh beliau seolah berbuat sesuatu padahal tidak. Nah ini yang tadi yang katanya menggilir 9 istri tadi ya belum tentu ya toh. Bukan Jangan sebetulnya saya pernah pernah dengar Bu dibacakan kalau nggak salah itu dari Aisyah atau siapa yang menceritakan. Maksudnya Nabi berpikiran dia telah melakukan ininya lah ya, menggilir istri-istrinya padahal dia diam di tempat. Bukan hadis yang seperti ini. Mungkin narasinya kali Pak, narasi yang dibuat. Nggak apa-apa, nanti kalau dapat nanti saya ini aja. Tahu itu Bu. Pak Mordekai tahu itu. Pak Mordekai ya, saksi. Oke, katanya Pak Mordekai saksinya. Tanya Pak Mordekai dulu, saksinya dia di sana dulu. Saya sih kurang tahu sih. Cuma saya ingin bertanya saja nih. Kira-kira menurut Ibu yang Ibu baru baca tadi ya, kalau keraguan itu tanyalah kepada ahli kitab, kira-kira begitu ya? Oh ya. Tadi menurut Ibu ada keanehan dari situ? Ya aneh dong. Dia sendiri aja ragu dengan kenabiannya, kewahyuan itu ya kan gitu. Nah, kalau Tuhan bicara seperti itu bagaimana? Kok berarti Tuhan nggak yakin apa yang dia sampaikan itu nggak bisa ditangkap oleh yang bersangkutan? Ya, gimana ya? Menurut Ya kan? teman gimana ya? Kok kalau dia ragu seharusnya Tuhannya kan menjelaskan lagi. Iya dong. Kok suruh tanya sama orang kafir gitu loh. Benar. Aneh kan? Aneh, menurut saya sih aneh, tapi nggak tahu ya kenapa begitu ya. Seharusnya Tuhan kok kan tahu dia ragu. Ya kasih tahu dong supaya nggak ragu, kasih tahu yang benar. Nah, masa Tuhan kalau saya kasih tahu Ibu nih begini-begini, Ibu masih ragu Bu, masih saya jelaskan lagi kan begitu. Masalahnya Tuhannya juga nggak tahu Pak Mor mau jelasin apa. Solomo aja diberikan hikmat yang luar biasa dari Tuhan ya Pak Mordekai ya. Solomo ya. Ya, menurut saya begini. Menurut saya begini, hal-hal yang nggak yang apa ya menyangkut pribadi gitu ya, sekecil apapun kalau pembelaan diri kan. Seperti kalau dia sedang begini nanti Tuhannya turun ayat bela gitu ya. Nah, itu malah diturunin gitu ya. Kok masalah begini kok ragu gitu ya. Bingung juga ya. Iya juga ya. Bingung kan? Nah, mereka rangsang ya, pancing supaya orang tuh bisa berpikir. Iya. Nah, ini di sini itu apa? Allahnya Wahyu bisa apa bahasa ya? Arab. Kalau wahyu bisa buat orang ragu. Bingung mau teranginnya. Kok turunkan wahyu kepada orang terkasih kok bisa ragu? Bingung. Ada keanehan di situ. Soal Ya, bertanya kepada orang yang berilmu. 21 ayat 7. Oke, Quran surat ya, Pak? Iya, 21 ayat 7. Disuruh pada orang yang berilmu. Tapi Allahnya sendiri nggak tahu, makanya disuruh. Kenapa nggak langsung aja? Nah, orang berilmu, iya kalau bertanya orang berilmu itu benar-benar berilmu. Kalau tidak, gimana? Nah, makin tersesat. Kenapa Allah itu menyuruh? Kenapa Allah nggak ngasih tahu saja supaya nggak ragu? Iya. Ya kan? Ini malah Muhammad disuruh bertanya. Nih, pemirsa semua, maaf ya Pak Garnet. Ini tadi kan Pak Ustadznya tadi bilang 20% tuh ada kata namanya Rasulullah. Ini saya bilang apa? Dalam kurung iya. Ya. Padahal kalau dalam bahasa aslinya nggak ada, disebutnya Muhammad nggak ada. Gitu. Wa ma arsalna qablaka illa rijala nuhiya ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi nggak ada bahasa Muhammadnya ya. Oke, silakan dibaca. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Si Muhammadnya loh disuruh bertanya kepada orang yang berilmu. Ya jelas Muhammad nggak tahu sama sekali soal kisah sejarah soal Yesus, ya nggak tahu. Berarti dia selama ini informasi yang diterima bahwa Isa itu tidak disalib itu informasi orang yang tidak berilmu tapi ngaku berilmu kali ya. Iya nggak, Bapak-bapak? Begitu. Jadi tentang apa tadi mungkin ya, katanya banyak itu Muhammad di dalam Quran. Karena dia baca barangkali kan Qiyas 47 kan surat Muhammad Qiyas 47 ayat 1 misalnya itu kan Muhammad 1, Muhammad 2, Muhammad 3 itu saja sudah berapa ayat semua. Iya. Surat Muhammad itu kalau nggak salah cuma 4 kali ya Pak ya pernah disebutkan dari seluruh 6.000 sekian ayat. Cuma ada 4 kali Muhammadin. Begini. Coba saya ini Muhammad 1 ya. Kan Muhammad 1, Muhammad ayat 2, Muhammad ayat 3. Pokoknya ada Muhammadnya itu. Coba lah. Surat 47 itu kan surat Muhammad itu sampai berapa ayat itu kan? 38 saya rasa kalau nggak silap.
coba ya berapa ya? Iya 38. Dan penutup Muhammad termasuklah itu jadi 3. Pokoknya ada tulisannya Muhammad lah. Ya, Quran surat 48 itu namanya nama Muhammad kan itu suratnya ya. 47. 47 ini. Iya, 47. Bu, itu udah tulis tuh, Bu, di Bukhari 2939. Ya, itu dia saudaraku, kita bersama-sama telah mendengarkan serta menyaksikan bagaimana pemaparan dari para murtadin mengenai sesuatu hal yang mereka pelajari, yang mereka gali, yang mereka cari tahu, sehingga pada akhirnya ketika semakin hari mereka semakin mempelajarinya dan mencari tahu, pada akhirnya mereka menemukan bahwa keselamatan itu hanya ditemukan di dalam satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap umat manusia. Ya, ini menurut saya cukup menarik ya, cukup menarik di mana ketika mereka mendalami tentang keyakinan mereka, tentang iman mereka, pada akhirnya mereka sendiri yang menemukan, mereka sendiri yang merasakan dan mengalami bahwa keselamatan itu hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus, ya. Dan mungkin yang inilah yang merupakan pembahasan atau data-data yang akan ditakuti oleh para polemikus, apalagi seorang Ustadz Suma, seorang Undi Rifa, Yonatan Nandar, Ustadz Kainama, dan para polemikus yang lainnya. Karena pastinya ketika mereka mendengarkan pembahasan ini, data-data yang dibukakan ini, mereka mungkin akan tobat ya untuk membahas tentang iman Kristen seperti itu. Karena apa? Ya karena ketika kita melihat ketika di dalam satu perdebatan atau diskusi membahas tentang iman atau kitab mereka pasti akan framing, menghindar dan mengalihkan untuk membahas ke Alkitab lagi atau iman Kristen lagi seperti itu. Ya inilah yang sering dilakukan oleh para polemikus ya, ketika data yang berkaitan dengan iman mereka dibukakan, mereka seperti ketakutan atau ketar-ketir, atau memang mereka nggak terlalu memahami seperti itu mungkin ya. Tapi ya mungkin melalui pembahasan ini pada akhirnya mereka sendiri pasti tidak akan lagi mengusik-musik iman Kristen seperti itu yang kita harapkan ya. Tapi ya mau bagaimanapun ya pasti mereka akan terus membahas tentang iman kekristenan ya. Kita berdoa supaya melalui pembahasan ini, pemaparan ini, setiap orang yang mendengar mereka bisa membuka hati mereka, mata mereka, dan mereka sendiri boleh mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.